Tema 2, Subtema 2, Bahasa Indonesia, Persatuan dalam Perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pokok bahasan bahasa Indonesia. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak baik-baik. Pernahkah kalian menyanyikan lagu Halo Halo Bandung? Mari kita nyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Anak-anak, untuk pembahasan yang pertama dalam bahasa Indonesia hari ini yaitu mengenai peta pikiran. Di dalam membuat peta pikiran, coba perhatikan diagram berikut. Ada teks yang berjudul Peristiwa Bandung Lautan Api. Dalam membuat peta pikiran tersebut, kita harus mempersiapkan kalimat tanya terlebih dahulu. Kalimat tanyanya apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Itu unsur-unsurnya ya. Pertama, Ibu Opi contohkan untuk apa. Apa yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut?
Kemudian di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kemudian kapan? Kapan puncak dari peristiwa tersebut? Sekarang bagaimana? Bagaimana aksi pejuang mempertahankan wilayah dalam peristiwa tersebut? Selanjutnya mengapa? Mengapa pejuang membumi hanguskan wilayah Bandung Utara? Kemudian yang terakhir ada siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ya, minggu lalu kita sudah membahas ya, apa itu kegunaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab dapat kamu buat menjadi sebuah tulisan baru. Nah, tulisan tersebut juga dapat kamu tambahkan dengan informasi pendukung lainnya berdasarkan teks yang kamu baca. Sekarang tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dapat menyampaikan pesan, dan dapat dipahami secara efektif. Sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kalimat efektif. Kaidah kalimat efektif antara lain unsur-unsur penting dalam kalimat. Itu yang pertama. Kedua, harus sesuai dengan kaidah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita harus memilih kata yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalimat. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Adanya ketetapan urutan struktur di dalamnya. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adanya ketepatan pemakaian imbuhan pada kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang dipakai dipilih secara cermat, baku, dan sesuai konteks kalimat yang disampaikan. Nah, ini adalah contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Tidak efektif, mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Nah, ini adalah salah. Kenapa salah? Karena dalam kalimat tersebut mereka itu merupakan subjek, tetapi subjek tersebut ganda atau dua, jadi dia kalimatnya tidak efektif. Sekarang kalimat efektifnya apa? Mereka tidak bertengkar tetapi berdiskusi. Nah, itu adalah kalimat efektif yang benar. Sekarang contoh yang kedua, kalimat tidak efektifnya: sangat beruntung sekali nasib orang itu. Kenapa tidak efektif? Karena pemborosan kata. Sangat beruntung sekali, udah sangat sekali lagi gitu ya. Jadi tidak efektif. Nah, sekarang efektifnya apa? Beruntung sekali nasib orang itu. Singkat, padat, jelas. Nah, itu adalah ciri kalimat efektif. Sekarang kalimat yang ketiga, yang tidak efektifnya.
Ajis membagikan masker kepada para masyarakat. Kenapa salah? Atau kenapa tidak efektif? Karena menjamakan kata yang sudah jamak. Coba kita lihat para masyarakat. Para itu berarti banyak. Nah, sedangkan diketahui masyarakat itu berarti sudah jamak. Jadi tidak perlu ditambahkan para. Bagaimana kalimat efektifnya? Ajis membagikan masker kepada masyarakat. Nah, itu adalah kalimat efektifnya. Sekarang, kegunaan kalimat efektif. Kalimat efektif digunakan sebagai penyampaian, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk menyampaikan argumentasi atau ide. 2. Berpidato di depan umum. 3. Untuk berorasi. 4. Berbicara dengan orang penting. 5. Menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, ini udah ada keterangannya ya. Ini adalah tentang struktur kalimat. Ada apa aja? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini kalau kita singkat menjadi SPOK. S-nya subjek, P-nya predikat, O-nya objek, dan K-nya keterangan. Sekarang kita akan membuat kalimat subjek dan predikat. Jadi, di dalam kalimat tersebut mengandung unsur subjek dan predikat. Kalimat yang mengandung subjek dan predikat merupakan bentuk kalimat yang sangat sederhana. Jadi kalimatnya hanya terdiri dari 2 atau 3 kata. Contohnya, Fafa itu subjek. Kemudian makan, Fafa ditambah makan. Nah, makan itu berarti kan predikat. Berarti kalimatnya Fafa makan. Gampang ya. Kemudian yang kedua, Ibu Opi. Ibu Opi karena menunjuk nama orang berarti subjek. Kemudian sedang mengajar itu predikat. Kalimatnya seperti apa? Ibu Opi sedang mengajar. Itu ya. Itu kalimat yang terdiri dari unsur subjek dan predikat. Oh, sekarang ada nomor 3 nih, Fatimah. Fatimahnya itu sebagai subjek, ingin mengaji. Ingin mengaji itu berarti predikat. Berarti kalimatnya apa? Fatimah ingin mengaji. Itu ya. Sekarang kita akan membuat kalimat subjek, predikat, dan objek. Jadi memuat 3 unsur tersebut. Pada struktur kalimat ini ada penambahan unsur objek atau kita sebut O. Untuk objek biasanya diisi dengan kata benda, frasa, nominal, atau klausa. Itu ya. Kemudian objek ini berfungsi untuk memperjelas atau melengkapi predikat. Jadi fungsinya objek itu adalah melengkapi predikatnya. Contoh, ayah itu subjek, mencuci predikat, motor objek. Berarti kalimatnya ayah mencuci motor. Sekarang nomor 2 ya, Rara itu subjek, sedang bermain berarti predikat. Kemudian boneka itu yang melengkapi. Bermain apa sih Rara? Boneka, berarti bonekanya adalah objek.
maka kalimatnya Rara sedang bermain boneka. Nah, kalimat yang tersusun atas subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang biasa kita sebut SPOK. Struktur kalimat ini merupakan jenis kalimat lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya, sudah lengkap. Contoh, Rangga. Rangga itu subjek, telah memenangkan berarti predikat. Kejuaraan catur berarti objek. Sejak umur 10 tahun berarti keterangan, ya. Kemudian ayah. Ayah itu subjek. Sedang menikmati berarti predikat. Kemudian objeknya apa? Ayah sedang menikmati apa nih? Berarti dia menikmati pisang goreng di sini kalimatnya. Berarti pisang goreng itu disebut objek. Di mana berarti menikmatinya? Di teras rumah. Berarti keterangannya adalah di teras rumah. Jadi keterangan tempat gitu. Kalau misalkan yang Rangga berarti keterangan waktu sejak umur 10 tahun. Kalau ayah berarti keterangannya keterangan tempat di teras rumah. Sekarang mempresentasikan peta pikiran yang dibuat. Untuk memaparkan informasi penting berdasarkan teks dalam bentuk peta pikiran, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Peta pikiran yang telah kamu buat dapat kamu jelaskan secara lisan melalui presentasi. Jadi setelah kita membuat peta pikiran, kamu dapat menjelaskannya kembali dalam bentuk lisan melalui presentasi. Hal yang perlu diperhatikan sebelum presentasi. Pertama, sikap tubuh kita yang tegap. Nah, jadi harus tegap ya ketika presentasi. Kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Jadi jangan menunduk, harus percaya diri. Penggunaan lafal dan intonasinya ketika menjelaskan informasi harus jelas. Pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam, pembuka dan penutup, serta ketika sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran. Renungan hari ini. Rasulullah bersabda, "Aku diutus dengan ucapan singkat tetapi syarat makna." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah dikenal sebagai pembicara yang hebat. Saat berbicara, beliau sangat efektif. Bahasanya tersusun, indah, dan mudah dipahami. Rasulullah berbicara dengan ungkapan yang singkat tapi luas maknanya. Yuk kita contoh Rasulullah dengan menggunakan dan mengikuti kebiasaan beliau dalam bertutur kata, singkat dan mudah dipahami. Ini renungan yang kedua. Al-Quran diturunkan untuk semua manusia dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga para penguasa. Karena itu bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah bahasa yang mudah dipahami sehingga informasinya jelas. Yuk mulai sekarang gunakanlah bahasa yang efektif agar temanmu mendapatkan informasi yang jelas. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.